Oke, Kanjeng sebagai praktisi hukum seperti apa nih melihat nih kasus Vena Melinda dan Ferry Irawan. Nah, yang terbaru Ferry Irawan ternyata lebih dulu mengajukan gugatan cerai kepada Vena Melinda. Sebelumnya kan Vena Melinda bersama Hotman Paris sempat mau mengajukan gugatan perceraian terlebih dahulu. Nah, ini gimana Kanjeng kalau melihat dua-duanya sama-sama mengajukan gugatan cerai? Proses hukumnya seperti apa mungkin? Kita coba tahu. Nah, harus kita paham dulu berkenaan tentang perceraian baik itu yang dilakukan oleh dari pihak suami ataupun yang dilakukan oleh pihak istri. Nah, jika yang melakukan itu adalah pihak suami, itu dikatakan adalah cerai talak. Tetapi kalau yang dilakukan oleh pihak istri itu adalah berarti gugatan cerai yang dilakukan oleh istri. Nah, memang apa yang menjadi pertanyaan tadi bahwa jika terjadi bahwa ada dua sosok pasangan suami istri yang melakukan suatu agama, kembali kepada majelis hakim yang mana yang layak untuk melakukan gugatan cerai ataupun melakukan gugatan talak oleh sepasang suami istri. Nah, itu yang bisa dilakukan oleh kedua belah pihak nanti. Tetapi harus kita pahami di dalam hukum Islam adalah gugatan perceraian itu adalah di antara satu yang dibenci Allah. Nah, ini yang perlu menjadi pertimbangan kepada kedua belah pihak. Kalau memang perceraian itu menjadi jalan yang terbaik untuk kedua belah pihak, sudah tidak bisa disatukan lagi, sudah tidak bisa menjadikan suatu keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, alangkah baiknya mengambil satu keputusan, yaitu perceraian. Nah, perceraian itu nanti yang menentukan bukan mereka adalah bagaimana bukti-bukti, saksi-saksi yang bisa menguatkan apakah nanti seorang suami yang dikabulkan oleh pihak majelis hakim ataupun pihak sang istri, kembali kepada pembuktian dan saksi jika nanti melakukan gugatan cerai talak untuk kedua belah pihak. Mungkin itu. Oke. Lebih mudah istri atau suami ketika mengajukan gugatan cerai untuk prosesnya? Ya, mungkin menurut pengalaman kami, jika terjadi gugatan cerai, itu mungkin bukan kita mengatakan lebih mudah ataupun sulit ya. Kembali kepada pembuktian saksi, tetapi memang ini menurut saya rasanya agak risih ya jika seorang istri melakukan gugatan cerai kepada sang suami. Mungkin suatu bisa juga satu gengsi, kenapa sih sang suami digugat cerai oleh sang istri. Tetapi menurut saya rata-rata itu kalau sang istri yang melakukan gugatan cerai, insya Allah banyak dikabulkan oleh majelis hakim. Mungkin demikian. Berarti boleh dibilang kalau melihat langkah pihak Ferry Irawan mengambil langkah dulu untuk menggugat cerai sang istri, berarti karena mungkin untuk harga diri juga. Ya, jadi bisa jadi kalau kita agak menyinggung untuk rekan kita Bang Ferry, ya mungkin kita tahu sudah viral ya beberapa saat yang lalu dengan istrinya. Ya memang tadi yang saya sampaikan, kalau memang itu sudah tidak bisa disatukan, ya apalagi seperti itu kan. Ini juga ingat, perceraian itu siapa yang akan menjadi korban adalah anak masing-masing. Nah, apalagi mereka seorang public figure menjadi satu panutan untuk masyarakat. Semestinya kalau menurut saya ini perceraian ini kan bukan suatu apa ya yang langka ya. Ini menjadi suatu, kalau perceraian itu kita melihat kan di pengadilan agama kan banyak sekali, sangat meningkat di dalam terjadi perceraian apa setelah COVID ini kan. Nah, tetapi yang kita sangat sayangkan untuk rekan-rekan tuh baik si Sunan Kalijaga ataupun Bang Hotman Paris, mungkin kalau bisa cool down lah. Kita menjadi seorang lawyer, mungkin seorang lawyer yang lebih bijak, jangan sampai ini jangan sampai bisa berkembang kemana-mana, karena kan kita punya kode etik juga seorang lawyer, bagaimana kita membela klien. Semestinya seorang lawyer yang profesional itu bagaimana kita bisa mendinginkan klien kita
yang lagi mungkin rasa takut, yang mungkin lagi rasa bimbang. Nah ini jangan kita membuat bahwa lawyer klien kita menjadi kebingungan melihat langkah-langkah lawyer yang mungkin menyampaikan statement-statement yang membuat ketidaktenangan terhadap klien kita. Nah ini yang perlu dijaga oleh siapapun. Seorang lawyer tentu bagaimana lawyer klien kita itu bagaimana bisa nyaman dengan lawyernya, bisa tenang dengan lawyernya. Inilah kerjanya lawyer, menyenangkan hati seorang klien yang lagi mungkin ada rasa ketakutan, mungkin ada rasa kebingungan. Bagaimana lawyer itu bisa menenangkan hatinya? Nah inilah tugas seorang lawyer. Nah jangan sampai kita seorang lawyer yang punya berpendidikan, jangan sampai kita membuat resah, membuat bingung klien kita. Nah ini yang perlu kita jaga. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Oke. Terakhir, Kanjeng, ini kan kasus masih dalam proses pidana di Jawa Timur. Si Ferry Irawan juga masih ditahan. Ini kan ada gugatan perceraian. Bagaimana nanti, apakah pada saat proses perceraian si Ferry Irawan bisa dihadirkan atau prosedurnya seperti apa mungkin? Nah tentu di dalam gugatan cerai talak atau gugatan cerai, tentu pertama itu kan belum bisa disidangkan. Tentu pertama ada langkah-langkah yang dilakukan oleh baik itu seorang kuasa hukum yang sudah diberi kuasa oleh kuasa hukum. Tentu ada pertama yang dilakukan adalah mediasi kedua belah pihak, bukan langsung disidangkan. Jadi mereka itu melalui langkah mediasi pertama, mediasi kedua. Nah setelah itu ya kalau mediasi, kalau seandainya di antara satu tidak bisa hadir, tentu ada sebab dan penyebabnya tidak bisa hadir. Mungkin karena sakit, ya kan? Nah itu tentu ini harus dikuasakan oleh kepada kuasa hukumnya. Tetapi menurut saya di dalam persidangan perceraian itu, yang si pemohon itu harus minimal 1 kali untuk hadir di dalam persidangan. Nah kembali lagi kalau tadi menyampaikan masalah tentang kasusnya Ferry, yang mana dia sekarang ditahan di Surabaya, ya kembali kepada kuasa hukumnya. Nah bagaimana nanti kuasa hukumnya membuat dalil-dalil kepada pengadilan agama, apakah bisa dihadirkan atau tidak bisa dihadirkan. Tentu membuat surat kuasa khusus ke notaris agar bisa perkara ini untuk dijalankan, dipersidangkan dengan tentu ada surat kuasa khusus kembali lagi kepada majelis hakim. Tapi menurut saya ya harus hadir. Kalau tidak hadir mungkin bisa melalui video call kan untuk saat sekarang ini kan. Nah tetapi semua kembali kepada majelis ataupun kepada nanti siapa yang jadi termohon. Sekarang kita kan belum tahu nih siapa yang menjadi pemohon, siapa yang jadi termohon ini, siapa nanti di dua ini yang diterima berkasnya untuk melakukan gugatan cerai. Nah kembali lagi kepada pengadilan agama nanti.